Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin Pekan Biasa ke-33 14 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang untuk mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang datang kepada Yesus dan ingin disembuhkan. Dalam bacaan Injil kita dapat belajar dari pengalaman orang buta tersebut, di mana orang buta tersebut dengan keyakinan, dengan iman, dia mau datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Buta tidak membuat dia diam. Ternyata hati dan perasaannya tidak buta. Ia belajar mendengar, menangkap pesan orang-orang di sekitar tentang siapakah Yesus itu. Mata batinnya menyimpulkan Yesus anak Daud adalah orang yang dijanjikan akan datang memberikan keselamatan. Maka ia mengungkapkan keyakinannya itu dalam seruan atau dalam doa harapannya, yaitu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iman selalu menghadapi tantangan. Orang-orang di sekitarnya menegur dia, bahkan mereka menghalang-halangi mereka, bahkan mereka menghalang-halanginya. Tetapi orang buta itu pantang menyerah. Semakin keras ia berseru, akhirnya Yesus mendengarkan doa yang terus-menerus tanpa henti. Bahkan Yesus memenuhi harapan si buta itu sehingga ia dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama, di mana proses beriman itu awalnya buta, awalnya gelap,
tidak tahu apa-apa, bahkan tidak punya harapan. Lalu melihat, yang artinya percaya, terang, cerah, jelas, dan yakin. Maka bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita dapat belajar dari orang buta tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, di mana yang pertama kita diajak menuju semakin percaya, yaitu seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil, di mana orang buta itu bisa melihat. Iman kita harus terus menyala, harus terus belajar. Jangan merasa sudah sempurna. Dan yang kedua, sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil membawa orang buta bisa melihat. Yang artinya kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan agar orang yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang, mampu memberi jalan keluar pada mereka. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama belajar untuk berproses menjadi pengikut Kristus yang setia, yaitu dengan beriman sungguh-sungguh. Maka ketika kita mengimani Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing, kita dapat melihat iman itu dengan sepenuh hati. Ya Yesus, Engkau telah menyembuhkan orang buta karena imannya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, tumbuhkanlah juga iman kepada kami, agar kami semakin mengimanimu dan tentunya mempraktekannya dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.